Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah tidak ada yang sedang batuk, demam, ataupun flu kan? Tidak, Ibu. Oke, dijaga ya kesehatannya karena ini sedang musim virus COVID-19. Banyak-banyak makan, istirahat juga yang cukup, sama jangan lupa makan buah-buahan juga, apalagi yang mengandung vitamin C, biar daya tahan tubuh kita semua dapat meningkat, dapat terjaga ya. Siap, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa cukup. Untuk memulai pembelajaran kita, Ibu mau presensi dulu ya. Siapa nih yang nggak berangkat pada hari ini? Berangkat semua, Bu. Oh, berangkat semua ya, alhamdulillah. Oke, Ibu mau minta tolong nih untuk ngecek lacinya masing-masing, apakah masih ada sampah. Sudah bersih, Bu. Sudah bersih ya? Oke. Sekarang diluruskan dulu mejanya. Diluruskan melihat depan dan sampingnya ya, biar rapi, kursinya juga. Biar belajar kita jadi lebih enak gitu ya. Sudah, Bu. Oke. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang jurnal umum. Iya, betul sekali. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang jurnal umum. Jurnal umum yaitu apa, anak-anak masih ada yang ingat? Saya, Bu. Iya, Mbak Sinta. Jurnal yang untuk mencatat transaksi-transaksi. Iya, benar sekali. Jurnal umum yaitu jurnal siklus dari akuntansi pertama kali, yaitu mencatat segala bukti transaksi yang telah kita peroleh, yang sudah perusahaan peroleh, untuk dicatat ke dalam suatu jurnal. Oke, sebelumnya udah tahu belum sih siklus akuntansi itu kan? Setelah jurnal umum, apalagi yang harus dilakukan? Posting buku besar, Bu. Iya, benar sekali. Jadi untuk siklus akuntansi sendiri dimulai dari dokumen transaksi, nanti akan dicatat ke jurnal umum, kemudian posting ke buku besar, dan akan melewati beberapa siklus lagi yang akan kita bahas pertemuan selanjutnya dan selanjutnya. Nanti dari hasil ini akan menghasilkan sebuah laporan keuangan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai dokumen transaksi, kemudian sudah belajar mengenai bagaimana sih caranya pencatatan dalam jurnal umum itu sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai buku besar. Ibu boleh minta tolong untuk bukunya dibuka halaman 120. Ya, dibuka ya. Sudah, Bu. Sudah semuanya? Sudah. Oke, disimak ya bukunya sama memperhatikan penjelasan dari Ibu. Untuk buku besar sendiri itu apa sih? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Iya, Mbak Sinta. Buku besar tuh sebuah wadah atau alat atau buku tempat pemindahan akun yang berasal dari jurnal umum. Kan tadi udah dijelasin tuh sama Ibu. Iya. Habis dari jurnal umum itu ke buku besar. Jadi nanti transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum itu kita posting ke buku besar. Jadi sesuai dengan akun-akunnya masing-masing. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dong untuk Mbak Sinta. Ya, jadi buku besar itu merupakan alat ya,
alat atau wadah. Nah, alat atau wadah ini tuh digunakan untuk memindahkan segala akun atau menggolongkan akun-akun yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar ini. Jadi ini ya poin pentingnya. Bisa sambil dicatat, tidak apa-apa, untuk poin-poin pentingnya. Jadi dalam buku besar ini itu akan memudahkan kita sebagai akuntan untuk mengetahui akun-akun apa saja sih yang ada, yang sudah tercatat ke dalam jurnal umum, yang nantinya kita akan mengetahui berapa jumlah saldo dari masing-masing akun itu sendiri. Jadi kan kalau akun itu contohnya apa sih? Akun Kas. benar, iya, kas. Perlengkapan, peralatan, piutang usaha, utang usaha, modal. Nah, itu kan dalam jurnal umum itu banyak ya, waktu ngejurnal kan enggak semuanya satu jurnal itu langsung kas itu enggak kan. Jadi satu tanggal itu biasanya terdiri dari akun kas, akun perlengkapan, akun piutang ataupun yang lainnya. Nah, itu menyebar dalam jurnal umum itu, akun-akun itu menyebar. Nah, di dalam buku besar ini kita akan menggolongkan akun-akun itu. Jadi misalkan kas nanti akan masuk ke dalam buku besar dengan nama kas. Nah, itu isinya nanti dari kas, dari transaksi yang menyebabkan terjadinya kas di dalam jurnal umum. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oh, saya Bu. Ya, Mbak Sinta. Mau tanya Bu, kalau semisalkan di buku besar itu berarti semua transaksi, entah itu pengurangan kas atau penambahan kas, Bu? Iya, itu segala transaksi yang terjadi, entah itu penambahan ataupun pengurangan dari salah satu akun itu. Jadi semuanya nanti dicatat ke dalam buku besar. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Nah, dalam buku besar ini tuh biasanya ada dua bentuk, yaitu bentuk T dan juga bentuk skontro. Nah, dalam bentuk skontro ini sendiri dibagi lagi, ada yang 2 kolom, ada yang 3 kolom, dan juga ada yang 4 kolom. Nanti Ibu akan menjelaskan gimana caranya posting ke dalam bentuk T, 2, 3, ataupun 4 kolom. Nah, kan tadi untuk buku besar sendiri merupakan alat ya, alat atau wadah untuk menggolongkan. Nah, kalian pasti udah pernah dengar juga istilah posting buku besar. Benar? Sudah pernah dengar? Sudah Bu. Nah, posting buku besar itu sendiri apa sih, ada yang tahu? Mbak Sinta mungkin? Itu suatu kegiatan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi pada akun. Ya nggak sih Bu? Ya, benar, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk posting buku besar ini merupakan kegiatannya dari kegiatan pencatatan dari jurnal umum ke dalam buku besar. Kan kalau untuk buku besar sendiri itu pencatatan transaksi untuk digolongkan ke dalam akun ya. Kalau transaksi itu kan tidak harus dari jurnal umum, tapi sumbernya bisa dari dokumen transaksi. Tetapi untuk posting buku besar ini sendiri sumbernya itu dari jurnal umum. Sudah paham? Sudah sampai sini? Ibu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi untuk dalam buku besar ini kan terdiri dari akun-akun ya, dari beberapa akun. Nah, akun sendiri itu digolongkan menjadi dua. Ya. Yaitu akun real
dan akun nominal. Nah, yang termasuk akun real itu ada aktiva atau harta, ada kewajiban atau utang, dan juga ada modal. Nah, ini semua termasuk ke dalam akun real. Nah, untuk akun nominal terdiri dari segala akun pendapatan dan juga segala akun beban. Ini dinamakan akun nominal. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sampai sini? Tidak, Ibu. Oke, Ibu lanjut ya. Untuk fungsi buku besar sendiri itu, yang pertama untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dari jurnal umum. Kemudian sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening dari akun yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai dasar penggolongan transaksi. Yang keempat sebagai bahan kelengkapan dari penyusunan laporan keuangan. Yang tadi di awal Ibu sudah jelaskan mengenai siklus akuntansi yang nanti akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan. Sebelum ke laporan keuangan kita melewati beberapa tahap. Nah, buku besar ini merupakan salah satu tahapnya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bentuk buku besar ya. Bentuk buku besar sendiri itu ada dua. Untuk bentuk T itu bentuknya seperti ini. Ini akun, misalkan akun kas. Nah, ini untuk debit dan juga kreditnya ditulis di sini. Nanti di akhir akan menemukan berapa total debit dan berapa total kredit. Untuk kas kan akun normalnya di debit ya. Nanti dilihat lagi mana yang lebih besar, nanti hasilnya akan diselisihkan menjadi sebuah saldo. Misalkan di sini ada di debit ada 10 juta dan di kredit ada 5 juta. Nah, ini diselisihkan berapa? 5 5 juta. juta. Nah, 5 jutanya karena lebih besar di debit, maka 5 jutanya ada di sebelah debit. Nah, ini menjadi saldo dari akun kas itu sendiri. Sudah paham yang untuk bentuk T? Sudah, Bu. Oke, yang selanjutnya untuk bentuk skontro itu ada 2 kolom. Untuk 2 kolom sendiri terdiri dari tanggal, keterangan, ada ref, ada debit, dan juga ada kredit. Nah, 2 kolom hanya sampai di sini saja. Nah, untuk 3 kolom ada tanggal, keterangan, terus ada ref, ada debit, kredit, dan ada saldo. Yang untuk 4 kolom itu ada tanggal, keterangan, ada ref, ada debit, kredit, kemudian saldo, ada debit, ada kredit. Berbeda ya antara 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Jadi sebenarnya untuk cara postingnya nanti akan sama saja. Nanti yang membedakan hanya di 2 kolom ini tidak diketahui untuk berapa saldonya, nanti secara manual untuk perhitungan saldonya. Nah, untuk yang 3 kolom ini sudah ada kolom untuk saldo, tetapi tidak tahu posisinya di mana, apakah di sebelah debit ataukah di sebelah kredit. Nanti ini untuk yang 3 kolom melihat lagi yang lebih besar di sebelah debit atau di sebelah kredit. Untuk yang 4 kolom sudah tertera saldo debit dan kreditnya. Jadi yang paling lengkap yang 4 kolom, dan biasanya sering digunakan juga yang 4 kolom ini. Langsung ke tugas kelompok saja ya. Siap, Ibu. Oke.
Ibu mempunyai soal. Sebelum itu minta tolong untuk berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang ya. Siap, Bu. Untuk kelompoknya bebas, terserah kalian ingin berkelompok dengan siapa aja. Duduk berkelompok ya. Sudah duduk berkelompok semuanya? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan membagikan soalnya. Ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk pengerjaan soalnya. Gimana Mbak Sinta, ada kesulitan? Gimana kelompoknya? Bingung, Bu, mau yang berapa kolom ini? Enaknya berapa kolom, Bu? Itu tadi sudah ada perintahnya kan untuk bikin berapa kolom? 4 kolom, cuy. Ya, makasih, Bu. Iya, monggo bisa didiskusikan. Ya, waktunya habis ya. Iya, Bu. Ibu akan membahas sedikit mengenai tugas diskusinya. Tadi untuk soal diskusinya perintahnya apa? Berdasarkan jurnal umum di atas, buatlah buku besar bentuk T. Iya. Bentuk T ya. Oke, untuk transaksi yang pertama tanggal 1 Januari itu ada transaksi penambahan kas untuk modal. Terus yang kedua itu ada pembelian perlengkapan dan peralatan ya. Nah, untuk posting buku besarnya, Ibu akan menjawab yang untuk akun kas. Untuk akun kas itu pada tanggal berapa saja terjadi transaksi yang mempengaruhi kas? Tanggal 1, Bu. Ya, tanggal 1. Di mana, di debit atau di kredit kasnya? Di debit. Di debit. Berapa jumlahnya? 10 juta. 10 juta. Kemudian di tanggal 5. Ya, di tanggal 5 di debit atau di kredit? Di kredit. Nominalnya berapa? 2.750.000. 2.750.000. Kemudian tanggal berapa lagi? Tanggal 10, Bu. Tanggal 10 di debit atau di kredit? Di kredit. Berapa nominalnya? 3 juta. Tanggal berapa lagi? Tanggal 15. Iya, tanggal 15 di debit atau di kredit? Di debit. Ya, jumlahnya? 800.000. Kemudian masih ada lagi enggak untuk Masih. akun kas? Tanggal 18 sama tanggal 23, Bu. Tanggal 18 di debit atau di kredit? Kredit. Berapa nominalnya? 550. 550. Kemudian ada lagi tidak? Tanggal 23, Bu. Ya, tanggal 23 di debit atau di kredit? Di kredit lagi. Berapa? 150. Kita total ya. Untuk debit totalnya ada berapa? 11.500.000. Debit 18 10 juta juta. tambah 18. tambah 800 atau tambah 8 juta? Tambah 800, Bu, kalau di soal. Iya, tambah 800 ya. Berarti 10.800.000. Untuk yang di sebelah kredit? Sebelah kredit. Bentar, Bu, saya hitung. 6.450.000, Bu. Ya, 6.450.000. Selisihnya berapa? Selisihnya Berapa? 10.800.000 dikurangi 6.450.000. berapa, Bu? 10.800.000 dikurangi 6.450.000.
4.350.000 Bu. 4.350.000. Nah, sudah diketemukan ya untuk saldo dari akun kas, yaitu sebesar 4.350.000. Ada yang kelompoknya benar jawabannya? Kelompok saya Bu. Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok yang benar. Untuk kelompok yang salah, tidak apa-apa, bisa dibenarkan terlebih dahulu untuk yang akun kas. Sudah? Sudah Bu. semuanya? Oke, itu nanti untuk latihan kalian mengenai buku besar. Setelah itu Ibu ingin mengambil nilai individu ya. Ibu akan memberikan kuis. Sebelum itu Ibu bagikan terlebih dahulu kuisnya. Kalau yang ini tidak boleh dikerjakan bersama-sama ya, harus sendiri-sendiri. Kan, ya, kembali ke tempat duduk semula ya. Ibu beri waktu 5 menit, dikerjakan di kertas, nanti dikumpulkan. Siap Ibu. Dimulai dari sekarang, tidak boleh nyontek. Ayo, tidak boleh nyontek, dikerjakan sendiri-sendiri. Oh iya Maya. 8 juta dikurangi 5.550. Kok minus? Salah ya. Oke, sudah habis waktunya, bisa dikumpulkan. Udah Bu. Bisa dikumpulkan ke depan ya. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengulas kembali terlebih dahulu apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai pengertian buku besar. Ya, pengertian buku besar yaitu alat atau wadah untuk pemindahan pemindahan akun dari jurnal umum. Ya, betul. Jadi buku besar merupakan suatu wadah untuk penggolongan transaksi yang telah terjadi, nanti akan dituliskan ke dalam sebuah buku, yaitu disebut dengan nama buku besar. Terus apalagi kita belajar mengenai apa lagi? Penggolongan akun. Ya, betul. Penggolongan akun ada berapa golongan? Ada 2. Ya, ada 2. Yang pertama, real. Akun real. Akun real terdiri dari akun apa saja? Aktiva, utang, modal. Ya, betul sekali. Yang kedua, akun apa? Nominal. Akun nominal. Akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban, betul. Apalagi setelah penggolongan, fungsi. Kita belajar mengenai fungsi. Benar, fungsi buku besar itu apa? Ada 4. Ada 4, betul. Yang pertama, untuk meringkas data transaksi. Betul. Yang kedua, menggolongkan data keuangan. Betul. Yang ketiga, menggolongkan transaksi. Betul. Yang keempat, sebagai bahan kelengkapan dalam penyusunan laporan keuangan, Bu. Ya, betul sekali. Jadi dari buku besar itu, sebenarnya buku besar memiliki fungsi-fungsi yang akan mempermudah akuntan untuk melakukan pencatatan yang nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk laporan keuangan. Terus setelah fungsinya, kita belajar apa lagi tadi? Yang bentuk T, bentuk skontro, itu namanya bentuk buku besar. Ya, bentuk buku besar ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama bentuk T. Bentuk T. Yang kedua skontro. Bentuk skontro. Bentuk skontro ini ada 3. Ya, betul, ada 3 bentuk, yaitu 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Ya, betul sekali. Jadi dalam buku besar ini tidak hanya saklek untuk membuat satu bentuk ataupun yang mana nanti itu terserah perusahaan, dan untuk akun-akunnya juga disesuaikan dengan perusahaannya berbentuk apa, dan kekayaan yang dimilikinya juga apa saja nanti itu disesuaikan untuk akun-akunnya. Jadi antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain itu biasanya memiliki akun yang tidak sama. Kadang ada yang perusahaan ini ada akun ini, tapi di perusahaan yang satunya tidak ada akun tersebut. Jadi itu tergantung dari perusahaannya masing-masing. Kemudian untuk pencatatan
posting jurnal umum ke buku besar itu sendiri, diperhatikan juga tadi kan yang untuk 4 kolom, 3 kolom ataupun 2 kolom atau yang bentuk skontro itu kan ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit gitu ya. Saldo, Bu. Ya, ada yang mencantumkan saldonya. Nah, untuk tanggal itu diurutkan ya tanggalnya. Kemudian untuk keterangan nanti hanya keterangan singkat saja, misalkan akun itu diperoleh dari transaksi apa, nanti ditulis secara singkat saja. Nah, untuk ref dalam jurnal umum kan ada yang 1 lembar ataupun 2 lembar. Nah, untuk refnya itu sendiri nanti akun tersebut itu dicatat dari yang berasal dari sumber yang mana, dari halaman 1 ataupun halaman 2. Nah, itu dicatat ke dalam ref. Kemudian debit kredit juga disesuaikan dengan sumbernya. Kemudian saldo itu selisih antara debit dan kreditnya itu sendiri. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi buku besar hari ini? Tidak, Ibu. Oke, jika tidak, Ibu cukupkan sekian. Sebelum itu kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Selamat istirahat, jangan jajan sembarangan. Dijaga juga kebersihannya ya. Oke, sekian dari Ibu. Ya, untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai neraca saldo. Bisa dibaca terlebih dahulu materi-materinya ya. Siap, Ibu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.